Wes. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Intex, Insight of Text. Di dalam program Intex ini, saya menganalisis isu-isu aktual sesuai dengan berita di media online terkait dengan perpajakan. Sebagaimana biasa, Sobat Pratama, saya menggunakan mesin pencari Google untuk mencari berita aktual yang memang perlu kita analisis. Nah, Sobat Pratama, ada yang menarik ya, dari tulisan ini ada yang, ini ternyata ada cookies, pajak kripto. Saya ambil pajak kripto ini. Oke, sambil dari aset kripto bakal kena pajak. Ini kata toko kripto dan Indodax. Sambil dari Kontan, mari kita lihat beritanya apa. Sambil dari aset kripto bakal kena pajak. Ini kata toko kripto dan Indodax. Kamis 13 Mei, ini pas lebaran ya. Minggu lalu. Saya baca beberapa paragraf. Kontan.co.id, Jakarta. Pemerintah berniat menerapkan pajak pada investasi dan atau transaksi uang kripto, cryptocurrency. Sejatinya, bagi para broker, pengenaan pajak bukan masalah besar. Hanya saja, para pelaku pasar berharap ada beberapa hal yang diperhatikan. Chief Operations Officer toko kripto dan Ketua Umum Aspakrindo, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, bagi kami, pendekatan pemberian pajak pada industri aset kripto ini ada plus minusnya. Satu sisi, bagus agar industri ini bisa lebih berkembang karena kontribusinya pada negara lewat pendapatan dari pajak tersebut. Ujar dia Senin 10 Mei. Tapi sisi lainnya, Teguh menyarankan pengenaan pajak ini jangan terlalu dibuat menyulitkan para trader. Karena memang industri ini relatif baru. Jangan berpikir para investor untuk trading di luar Indonesia. Malah jadi opportunity loss. Pendapat dia. Nah, begini Sobat Pratama, ketika kita melihat suatu transaksi, ada kemungkinan nempel dua jenis pajak. Kita akan analisis dari sudut perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, saya akan menggunakan alat bantu Excel. Jadi saya akan coba pertama dari sisi ini transaksi kripto ya. Cryptocurrency. Ya. Pertama dari sisi PPH. Kalau sudah bicara PPH, ini berarti kita merumuskan dulu apa itu penghasilan. Jadi di sini penghasilan ini merupakan konsumsi plus tambahan harta. Nah, dari sini kita melihat transaksi kripto mata uang ini memang belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang PPH. Sangat wajar. Kenapa Sobat Pratama? Karena Undang-Undang PPH kita ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 83. Jadi undang-undang yang berlaku sekarang ini sebenarnya undang-undang tahun 83. Cuma sudah mengalami banyak perubahan dan terakhir perubahannya ini mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan basis utama penghasilan yang ada di dalam undang-undang PPH kita ini mengacu pada konsep penghasilan yang berkembang saat itu.
Jadi, gini. Bicara penghasilan, bicara masalah apa dasar pengukurannya. Jadi yang kita ukur apanya nih? Transaksinya, penghasilannya, atau apanya? Yang jelas penghasilan. Nah, sekarang para ahli sepakat bahwa untuk menerapkan pajak penghasilan, kita ngikuti standar akuntansi. Kenapa? Karena di akuntansi juga ada penghasilan yang menjadi komponen laporan laba rugi. Itu, Ibu Bapak. Nah, jadi harus bisa dicatat. Karena ada akuntansi. Barulah di situ dicatat ada penghasilan masuk, kemudian bisa dipakai untuk konsumsi, bisa dipakai untuk menambah harta. Pilihannya dua. Nah, tinggal cara ngukurnya itu. Nah, pada saat Undang-Undang PPh berkembang, tahun 83, basis pengukurannya lebih ke historical cost dan sudah terjadi transaksi. Kalau belum terjadi transaksi, belum dianggap sebagai penghasilan. Sehingga unrealized gain tidak masuk di dalam kriteria penghasilan. Kalau kita mengacu pada konsep akuntansi, ya konsep penghasilan pada saat itu. Karena memang disepakati pembukuannya ngikut accounting. Jadi tahun 83 ada di pasal 13 ayat 1, pembukuan yang ikut accounting. Accounting yang berlaku pada saat itu apa? Prinsip akuntansi Indonesia. Jadi kita harus memahami Undang-Undang PPh dengan konteks akuntansi pada saat itu. Ya tadi, historical cost, kemudian ada doktrin realisasi. Jadi sudah terjadi transaksi, sudah. Nah, kalau sudah kita pegang ini, barulah kemudian penghasilan itu dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi penerima dan dari sisi, jadi ini penghasilan dapat dilihat dari sisi penerima dan sisi pemberi. Bedanya apa? Nah ini ya. Dari sisi penerima, penghasilan memiliki definisi yang luas atau worldwide income. Nah, dengan demikian, ya sehingga wajib pajak harus melaporkan seluruh penghasilannya dari manapun sumbernya dan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi sebetulnya transaksi kripto sudah masuk dalam kriteria ini. Cuman masalahnya, mau nggak wajib pajak melaporkan capital gain dari transaksi cryptocurrency? Jadi dia akan, ini kalau di berita tadi kan, ini mirip dengan transaksi saham. Jadi cepat sekali tektokannya itu ya. Ya sudah. Kantor pajak mengidentifikasi dari dua sudut, konsumsinya atau dari sisi tambahan harta. Tinggal sekarang masalahnya adalah awareness, kesadaran wajib pajaknya. Mau nggak melaporkan total penghasilannya dari transaksi kripto itu, transaksi aset kripto itu. Nah, kalau cuma ngandelin kayak gini, kantor pajak mengalami kesulitan. Karena Pak, tergantung wajib pajaknya. Kalau wajib pajak nggak mau, nggak ketahuan. Itu ceritanya. Nah, terus kalau mau dikenain pajak, ya ini caranya.
Tapi kena pajaknya tarif progresif dari keuntungan dari capital gain. Ya tinggal masalahnya capital gain-nya kan nanti terwujud di dalam konsumsi atau tambahan harta. Tiba-tiba beli aset ketahuan, nanti dianalisis. Ternyata konsumsinya ditambah tambahan harta lebih besar dari penghasilan yang dilaporkan, kena pajak. Itu kontrol dari otoritas pajak. Tapi pajak punya kepentingan yang lebih besar. Kalau bisa kenain pajak duluan deh. Nah ini yang kemudian ada dari sudut dari sisi pemberi penghasilan. Ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok atau yang dikenal dengan scheduler system. Sehingga pengenaan pajaknya menggunakan skema pemotongan atau withholding tax. Ya, kalau yang pertama tadi, ini menggunakan global taxation. Makanya kalau yang kedua, ya kalau yang pertama global taxation, makanya global. Jenis penghasilan apapun itu. Nah, yang ini pemerintah nunggu wajib pajak ngelaporin capital gain-nya. Nggak perlu nama. Yang penting akan terdetek dari apa konsumsinya sama tambahan hartanya digabung, ternyata lebih besar dari penghasilan, baru ketahuan. Pemerintah dalam hal ini ya nunggu pasif. Baru nanti nih. Masalahnya pemerintah punya data nggak terkait dengan transaksi aset kripto ini? Kalau enggak ya pemerintah akan minta tolong dari sisi pemberi penghasilan. Dari sisi pemberi penghasilan ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok scheduler taxation, sehingga pengenaan PPh-nya menggunakan skema pemotongan. Nah, kalau kayak gini, berarti bisa diterapkan seperti mekanisme pemotongan PPh atas transaksi saham di bursa. Kenapa? Ketika menjual kripto, kenakan pajak. Karena ada penghasilan di situ. Nah, tapi kemudian masalah, siapa yang mau ditunjuk sebagai pemotong? Kalau store sendiri ya belum tentu mau. Jadi harus ada institusi atau badan atau lembaga atau siapa nih? Kalau ngelihat sederhananya ya ini si pemberi penghasilannya potong. Nah, kalau memang nggak bisa pemberi penghasilan di luar negeri ya ada badan. Ya kayak di misalkan transaksi saham di bursa itu kan ya KCIKP dia, jadi dia bertindak sebagai pemotong PPh karena dia menyelenggarakan. Nah, setiap ada transaksi potong PPh. Nah, yang jelas kalau melihat berita tadi, secara umum wajib pajak ingin ada ease of administration. Administrasinya mudah. Kalau yang A, administrasinya otomatis harus hitung capital gain selama setahun. Berarti perlu pembukuan, perlu pencatatan. Akan menjadi ribet bagi wajib pajak karena belum tentu melakukan pembukuan. Kalau yang bertransaksi orang pribadi dan nggak punya usaha, usahanya memang investasi kayak gini, nggak perlu pembukuan. Nah, padahal
untuk mengetahui pajak terutang kan harus ada pencatatan pembukuan. Nah, ini agak repot. Makanya biasanya yang lebih gampang apa? Yang lebih gampang yang B. Dengan cara mekanisme pengenaan pajaknya seperti transaksi saham. Ketika transaksi, sebetulnya secara sederhana kena pajaknya dari apa? Dari capital gain. Nah, tapi dengan pertimbangan simplicity, ease of administration, bisa diterapkan kayak saham. Artinya final. Kenapa final? Final itu yang ada di dalam Undang-Undang PPH pasal 42 itu lebih mengedepankan ease of administration, kemudahan administrasi. Nah, pajaknya dibuat kecil agar nggak membebani. Ya, dianggap final, jadi nggak perlu ada pembukuan, pokoknya transaksi jual, potong, jual, potong. Walaupun memang ini tidak mencerminkan keadilan, karena apa? Ketika jual belum tentu dia untung. Bisa jadi dia jual rugi gitu. Ya beli 1000, jual 900 karena rugi ya sudah. Tapi gara-gara pengenaan pajaknya final, jual ya kena. Nah, ini memang ada plus minusnya. Kalau yang A, yang dari si penerima, ini memang yang dikenakan capital gain. Dan undang-undang pajak kita sudah mengakomodasi A dan B. Cuma untuk B, itu harus menggunakan penyebutan secara eksplisit. Ini objeknya, kalau nggak bisa. Itulah konsep scheduler taxation system, ya Sobat Pratama. Jadi harus dikelompokkan, ya. Kalau memang nggak ada secara eksplisit, nggak kena. Kayak sekarang kripto nggak masuk. Karena apa? Bukan saham, bukan juga mata uang. Terus gimana ya? Terserah pemerintah. Kembali lagi kalau udah bicara masalah kebijakan pajak, what the government do or do not, apapun yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah, itulah kebijakan. Tapi sekali lagi, kalau sudah ngomong pajak, pajak harus dengan hukum tertulis. Hukum tertulis paling tinggi sesuai dengan konstitusi kita, pasal 23A, Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus dengan undang-undang. Undang-undang kita di pasal 4 ayat 2. Nah, jadi saya buka nih pasal 4 ayat 2 ya. Saya coba buka pasal 4 ayat 2. Ini pasal 5. Pasal 4 ayat 2. Oke. Nih. Jadi dasar hukum yang bisa dipakai oleh pemerintah ketika merumuskan pemajakan atas penghasilan berbasis transaksi kripto ini harus mengacu pada pasal 4 ayat 2 huruf E, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menerapkan ini. Ini dari segi PPH. Ya. Jadi kita tunggu aja pemerintah mau mengenakannya seperti apa kalau mau final. Kalau enggak ada ya berarti si wajib pajak harus melaporkan capital gain. Tapi kalau ada pengenaan pajak secara khusus, ini pakai butir B. Biasanya dipotong kecil angkanya. Ada usulan separuh dari transaksi saham. Silakan, itu kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua, Sobat Pratama, PPN. PPN ini nilai tambah. Rumus dasarnya adalah nilai tambah. Nilai tambah ini berasal dari mana? Nilai tambah berasal dari transaksi output sama dengan input ditambah wages, direct labor ya, ditambah margin. Nah, nilai tambah
atau value added sama dengan jadi ini output min input sama dengan wages plus margin. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah PPN secara sederhana, ada nilai tambah nggak? Ada. Saya beli 1000, saya jual 100, saya beli 1000, saya jual misalkan 2000, saya beli berarti input, saya jual berarti output. Nah, konsep nilai tambah di sini, Sobat Pratama, sebelum masuk ke kripto ya, ini bisa diterjemahkan menjadi output min input dari rumus awal. Jadi fokusnya sebenarnya di output. Nah, mengenakan nilai tambah itu sebenarnya output min input. Atau ini senilai dengan wages plus margin. Itulah nilai tambah. Output adalah transaksi yang kita lakukan terhadap pelanggan, sementara input transaksi kita dengan vendor. Wages adalah upah kita kepada pegawai kita, dan margin tambahan. Jadi artinya begini, kalau saya beli 1000, saya tambahkan ongkos kerja 200, kemudian margin 300, jadi 1000 tambah 200 tambah 500, saya jual 1500. Nah, itulah output. Jadi nilai tambah sebetulnya sama dengan 1500 dikurangi 1500, yang terdiri dari 200 dan 300. 200 wages, 300 margin. Nah, sebenarnya kalau bicara PPN kayak gini, transaksi kripto objek PPN. Karena ada nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Dengan cara saya menjual berarti output, lalu dulu ketika saya beli itu input. Dan bentuk transaksinya bisa barang, bisa jasa, mau output, mau input, itu objek PPN. Tapinya ini ya, dengan pertimbangan tertentu, sebentar. PPN menempel pada suatu transaksi. Dan bentuk transaksinya dapat berupa barang atau jasa. Kalau barang dan jasanya tidak ditransaksikan, nggak ada nilai tambah. Karena apa? Nilai tambahnya berasal dari output dan input. Kalau saya nggak jualan, nggak ada output. Kalau saya nggak beli, nggak ada input. Kalau saya beli, input ada. Outputnya nggak ada, nggak bisa dihitung nilai tambah. Ketika saya output menjual, dan dulu pernah saya beli, nah itu ada output dan input, itulah nilai tambah. Dan pengenaan PPN, ini mengacu pada rumus kita adalah T output min T input. Saya langsung ini ya. Jadi konsep penerapan di Indonesia mengacu pada formula PPN sama dengan artinya apa? Fokusnya ke output kemudian inputnya. Berarti ketika kita punya mata uang kripto tidak ditransaksikan, nggak ada nilai tambah. Saya dulu beli 1000, saya diemin aja, nggak ada nilai tambah. Giliran saya jual 2000, dari situlah ada output. Nah, nilai tambahnya bisa dihitung dengan cara output min input. Jadi sebetulnya bisa dikenakan PPN. Cuman kan masalah applicability-nya. Nah, ini ease of administration-nya ini susah, transaksinya cepat sekali gitu. Nah, dengan pertimbangan tertentu,
ada barang atau jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, contohnya apa? Contohnya saya buka di Undang-Undang PPN. Nah, ini pasal 4A ayat 2 huruf delta. Jadi kalau melihat kelompok ini, Sobat Pratama, jenis barang yang tidak dikenain PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Artinya, kripto masuk sini nggak? Enggak. Kenapa enggak? Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil penguburan nggak masuk. Barang kebutuhan pokok nggak masuk. Makanan minuman nggak masuk. Uang, emas, batangan, dan surat berharga. Uang yang ada adalah uang kartal, uang fisik, dan uang giral. Nah, kripto belum masuk sebagai alat pembayaran, belum termasuk uang. Jadi kalau pakai aturan apa adanya, itu objek PPN. Cuman akan ribet transaksinya, karena kan tektokan kayak surat berharga. Nah, jadi kalau pakai aturan yang ada, itu objek PPN. Mau barang, mau jasa, nah saya melihat itu transaksi barang. Tapi kalau memang ada yang mengatakan transaksi jasa, ya kita lihat di pasal 4A ayat 3. Jasa yang tidak dikenain PPN, ada kelompok jasa ini, ada 16 ya, kelompok jasa. Jasa pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pengiriman surat perangko, jasa keuangan, dia masuk jasa keuangan. Nah, jasa keuangan pun dirinci. Nggak ada di situ kripto. Asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, peliburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, pengangkutan umum, jasa tenaga kerja, perhotelan yang disediakan pemerintah, penyediaan tempat parkir, telepon umum, pengiriman uang dengan hasil pos, nggak ada. Kalau tadi jasa keuangan, misalkan jasa keuangan kita lihat, nah, misalkan jasa keuangan menghimpun dana, ini perbankan ya. Jasa penempatan dana, jasa pembiayaan nggak masuk. Kemudian jasa penyaluran pinjaman atas nggak ada, jasa penjaminan nggak ada. Jadi nggak masuk. Artinya apa? Sekarang tinggal menentukan. Kalau saya melihat memang kripto ini aset. Asetnya aset berwujud, berarti aset, berarti barang. Ya, barang tak berwujud. Karena ngomongnya aset kripto, berarti barang. Berarti objek PPN. Karena nggak ada. Nah, sekarang kalau misalkan mau dianggap sebagai non-objek PPN, dikelompokkan ke dalam emas batangan atau misalnya surat berharga, ya ubah undang-undang ini dulu. Tapi kalau ngelihat transaksi yang ada, itu sudah objek PPN. Dengan demikian, siapapun yang bertransaksi harus ada PPN-nya. Nah, ini kaidah umum ya. Jadi Sobat Pratama, ini sekilas terkait dengan cerita cryptocurrency. Ya, PPH-nya, pilihannya ada dua, dari sisi penerima, dari sisi pemberi. Dari sisi PPN, itu nilai tambah ada, hanya kalau mata uang kripto ditransaksikan. Kalau enggak, ya ada. Demikian Sobat Pratama, mudah-mudahan bermanfaat analisis saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, Sobat Pratama yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, dan silahkan komen juga kalau Sobat Pratama ingin memberikan masukan ke kami. Kami terbuka untuk menerima masukan karena kami open mindset. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.